Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara dan Kantor Informasi Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok menerbitkan buku putih berjudul Pertanyaan Taiwan dan Reunifikasi Tiongkok di Era Baru pada 10 Agustus tahun 2022. Buku putih ini dirilis untuk menegaskan kembali fakta bahwa Taiwan adalah bagian dari China, sekaligus menunjukkan tekad Partai Komunis China dan rakyat China, serta komitmen mereka untuk reunifikasi nasional pemerintahan China di era baru. Taiwan telah menjadi milik China sejak zaman kuno. Pernyataan ini memiliki dasar yang kuat dalam sejarah dan jurisprudensi. Resolusi Majelis Umum PBB 2758 adalah dokumen politik yang merangkum prinsip satu China yang otoritas hukumnya tidak diragukan lagi dan telah diakui di seluruh dunia. Prinsip satu China mewakili konsensus universal komunitas internasional selaras dengan norma-norma dasar hubungan internasional. Kami adalah satu China dan Taiwan adalah bagian dari China. Ini adalah fakta tak terbantahkan yang didukung oleh sejarah dan hukum. Taiwan tidak pernah menjadi negara. Statusnya sebagai bagian dari China tidak akan dapat diubah. Pemerintah China berkomitmen pada misi bersejarah untuk menyelesaikan masalah Taiwan dan mewujudkan reunifikasi lengkap China dan menyatukan orang-orang di kedua sisi selat. Selama ini mereka telah memulai jalur pembangunan damai, saling bekerja sama dan membuat banyak terobosan dalam meningkatkan hubungan lintas selat. Kemajuan besar telah dibuat dalam hubungan lintas selat selama 7 dekade terakhir. Hal ini dimulai sejak kerenggangan antara kedua belah pihak mulai berakhir. Peningkatan pertukaran, kerjasama yang lebih luas, dan interaksi yang lebih dekat telah membawa manfaat nyata bagi orang-orang di seluruh selat, terutama di Taiwan. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa persahabatan dan kerjasama lintas selat saling menguntungkan. Terwujudnya reunifikasi nasional yang utuh dan didorong oleh sejarah dan budaya bangsa Tiongkok dan juga ditentukan oleh momentum menuju permajaan nasional China. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hubungan yang begitu dekat, percaya diri, dan mampu mencapai tujuan permajaan nasional. Hal yang sama juga berlaku untuk tujuan reunifikasi nasional. Perkembangan dan kemajuan China, khususnya pencapaian besar selama 4 dekade reformasi, keterbukaan, dan modernisasi memiliki dampak besar pada proses historis penyelesaian masalah Taiwan dan mewujudkan reunifikasi nasional yang lengkap. Tindakan otoritas Partai Progresif Demokratik telah mengakibatkan ketegangan dalam hubungan lintas selat, membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan juga membatasi ruang untuk reunifikasi damai. Ini adalah hambatan yang harus dihilangkan dalam memajukan proses reunifikasi damai. Kekuatan eksternal telah mendorong dan menghasut tindakan provokatif oleh pasukan separatis. Ini telah meningkatkan ketegangan dan konfrontasi lintas selat dan merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Ini juga bertentangan dengan tren global yang mendasari perdamaian, pembangunan, dan kerjasama yang saling menguntungkan, dan juga bertentangan dengan keinginan komunitas internasional dan aspirasi semua orang. Mengandalkan kekuatan eksternal tentu tidak akan menghasilkan apa-apa bagi separatis Taiwan, dan menggunakan Taiwan untuk menahan China pasti akan gagal. Roda sejarah telah bergulir menuju reunifikasi nasional, dan itu tidak akan dapat dihentikan oleh individu oleh kekuatan apapun. Reunifikasi damai dan satu negara dua sistem adalah prinsip dasar untuk menyelesaikan masalah Taiwan dan pendekatan terbaik untuk mewujudkan reunifikasi nasional. Mewujudkan kebijaksanaan Tiongkok yaitu berkembang dengan merangkul satu sama lain dengan memperhitungkan sepenuhnya realitas Taiwan yang kondusif untuk stabilitas jangka panjang di Taiwan setelah reunifikasi. Dan untuk mewujudkan reunifikasi damai, kedua pihak harus mengakui bahwa daratan dan Taiwan memiliki sistem sosial dan ideologi yang berbeda. Prinsip satu negara dua sistem adalah solusi paling inklusif untuk masalah ini. Ini adalah pendekatan yang didasarkan pada demokrasi. Perbedaan dalam sistem sosial bukanlah halangan untuk reunifikasi atau pembenaran untuk pemisahan diri. Pemerintah China siap menciptakan ruang yang luas untuk reunifikasi damai, tetapi tentu tidak akan mentoleransi ruang untuk kegiatan separatis dalam bentuk apapun. Pemerintah China telah bekerja sama dengan ketulusan besar dan mengerahkan upaya terbaik untuk mencapai reunifikasi damai.
Penggunaan kekuatan militer adalah pilihan terakhir dari semua pilihan dan tindakan yang telah dilakukan. Ini adalah untuk menjaga dari campur tangan eksternal dan semua kegiatan separatis. Dan ini sama sekali tidak menargetkan sesama orang China di Taiwan. Penggunaan kekuatan akan menjadi pilihan terakhir yang diambil dalam keadaan memaksa. Masa depan Taiwan terletak pada reunifikasi China dan kesejahteraan rakyat Taiwan bergantung pada peremajaan bangsa China. Kami akan bergandengan tangan dengan sesama warga China di Taiwan untuk memperjuangkan reunifikasi dan peremajaan nasional. Demikian menurut buku putih China itu. Setelah reunifikasi damai dicapai di bawah satu negara dua sistem, itu tentu akan meletakkan fondasi baru bagi China untuk membuat kemajuan lebih lanjut dan mencapai peremajaan nasional. Dan pada saat yang sama juga, ini akan menciptakan peluang besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi di Taiwan, dan tentu akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Taiwan. Reunifikasi lintas selat yang damai bermanfaat tidak hanya bagi bangsa China, tetapi juga bagi semua orang dan komunitas internasional secara keseluruhan. Demikianlah ulasan kami tentang buku putih China dalam upaya memperjuangkan reunifikasi dan peremajaan nasional. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.